Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB, Cak. Jadi untuk video kali ini kita hanya singkat-singkat saja, video tanpa edit-edit, biar lebih cepet dan lebih gamblang lah, nggak usah pakai ilustrasi-ilustrasian ya toh. Jadi Kang Bro, saat ini IWB akan membahas sebuah video yang kita katakan bahwa ini adalah video spesial karena ini adalah pandangan atau opini pribadi. Jadi pandangan IWB pribadi yang bisa saja berbeda dibandingkan dengan sampean. Jadi IWB akan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran apa yang IWB rasakan pada NMAX, New NMAX ini dari sisi kelebihan NMAX dibandingkan dengan rivalnya, PJEK 160 terbaru, gitu Cak. Jadi ini bukannya untuk memanas-manasi yang jelas Cak. Jadi kita akan berusaha apa ya, ibaratnya tuh ya apa adanya aja. Opo sing ono ning pikiran IWB, IWB akan keluarkan buat sampean semuanya. Jadi yang pasti Cak, kalau kita ngomongin NMAX, ini adalah sebuah generasi motor maxi scooter yang menjadi tulang punggung Yamaha. Jadi ini adalah motor yang membuat market share Yamaha tetap terpelihara dengan baik. Tidak ada motor yang sempurna, itu pasti Cak. Ada plus dan minus, jadi ya itulah. Dan kali ini, untuk edisi kali ini, IWB akan membahas di mata IWB kelebihan dari New NMAX Connected dibandingkan dengan rival dekatnya yakni PJEK 160. Nanti tenang Cak, kita akan fair tetap, artinya nanti akan ada sesi atau versi lagi video next mengenai apa kekurangan NMAX ini dibandingkan dengan PJEK 160. Jadi dengan video ini IWB berharap sampai mendapatkan gambaran nol Cak. Jadi dapat gambaran, jadi sampai bisa memutuskan apakah motor yang mana, maksudnya tuh motor sing di ya sing cocok buat sampean semuanya. Apakah sama dengan yang dirasakan atau enggak? Ya monggo sampai nanti yang akan memutuskan. Jadi ini adalah sebuah video spesial karena jarang-jarang nih BB membahas video seperti ini Cak. Jadi biar sampean lebih gamblang gitu Cak ya. Nah jadi Kang Bro, kalau sampean nanya mengenai NMAX ini, memang sekali lagi ini adalah maxi scooter andalan Yamaha yang sudah dirilis sejak 2014. Pada saat itu motor ini lahir ketika, sekali lagi, ketika Honda sudah mengeluarkan PJEK 125 pada saat itu Cak. Namun sayang pada saat itu harga PJEK 125 CBU itu sangat mahal Cak. Jadi kalau sampean kalau sampean ingat itu 38 jutaan kalau nggak salah, atau pada terakhir harganya adalah 41 jutaan. Dan Yamaha secara jeli dan pintar melihat potensi market, kemudian mereka merilis generasi maxi scooter yang disebut mereka sebagai maxi, dan lahirlah NMAX ini dengan bandrol yang sangat-sangat terjangkau pada saat itu Cak. Jadi bandrolnya saat itu dilepas oleh Yamaha di angka 27 jutaan 500 untuk yang ABS dan 23,5 untuk yang versi non ABS. Setelahnya ya, karena nggak bareng ya, pertama kali dirilis oleh Yamaha itu yang ABS dulu, lalu setelah itu nggak lama yang versi non ABS. Jadi ini adalah NMAX yang sudah kita katakan merupakan generasi kedua, di mana mereka juga sukses pada generasi pertama dan beberapa revisi seperti bokongnya Cak. Bokongnya dibentuk kayak NMAX gitu, X-Max NMAX lagi. Jadi seolah-olah dual kin, walaupun sebenarnya dalam reflektornya tetap jadi satu. Jadi seolah-olah aja dual kin. Jadi reflektor mikanya ya, maksudnya itu jadi satu tetap, tapi looksnya secara sekilas seperti dual kin ya, karena nyalanya memang pisah kiri kanan. Lalu mereka juga merevisi bagian, sekali lagi, untuk suspensi sih tetap ya, sebelumnya sudah ada subtank tapi diteruskan pada generasi ini. Kemudian juga mereka merevisi sekali lagi pada bagian mukanya Cak. Mukanya direvisi jadi seolah-olah jadi dual kin sekali lagi. Jadi walaupun reflektor atau mikanya ya, reflektor mikanya satu, tapi seolah dibuat oleh Yamaha menjadi dua begini. Jadi ada permainan di bagian dalamnya Cak. Nah kayak gitu. Terus Maringono, Maringono setelah itu mereka juga merevisi pada bagian sekali lagi stangnya ya. Jadi cover stang ini berubah Cak. Cover stang ini berubah ya, shape-nya berubah, termasuk dari speedometernya juga berubah. Kalau dulu kan pertama bulat, kemudian ada revisi kotak, kemudian sekarang ya sedikit bujur sangkar mengkotak itulah. Ada permainan-permainan yang membuat motor ini ya tetap kelihatan NMAX banget, dan juga revisi pada bagian sini. Injakan kakinya revisi, foot decknya, deck footnya. Kemudian juga di bagian sini sedikit revisi di sini karena ada penambahan konsol ya, jadi rak kiri kanannya. Jadi lebih lengkap ya dibandingkan sebelumnya. Ngono Cak. Ya, jadi sekilas informasi mengenai NMAX terbaru seperti itu. Dan juga mereka sudah menambahkan fitur Y-Connect. Ya dah, Y-Connect atau fitur canggih dibilang oleh mereka demikian. Jadi yang terkoneksi ke handphone, saya bisa melihat average BBM-nya berapa, kemudian waktunya service atau enggak,
Pokoknya banyak lah cak ya, dan juga sampai parkir terakhir ngono cak ya. Jadi itulah NMAX yang saat ini saya bisa nikmati, sudah menggunakan SMG Smart generator ya, pokoknya SMG lah bosone, seperti ACG starter kalau di Honda ya. Jadi lebih halus starternya, dan sudah azad pula, sudah apa namanya, triple S ya. Jadi kayak idling stop system kalau di Honda. Jadi seperti ini, dan tentu ini adalah sebuah kemajuan yang patut kita apresiasi. Itu yang pertama cak. Terus pertanyaannya, kok Cak IWB bisa bilang ada kelebihan dibandingkan dengan PCX 60 yang notabene adalah motor terbaru Honda? Opo kira-kira itu Cak IWB? Nah, tenang Cak. Karena video ini memang edisi adalah edisi yang plusnya, kita nggak akan mengupas minusnya. Jadi kita akan mengupas hanya plusnya di video yang spesial ini. Jadi kelebihan di mata IWB dari NMAX Connected dibandingkan dengan rivalnya yang terbaru. Opo kui sing pertama Cak. Sekali lagi ini opini pribadi IWB ya. Jadi kalau saya nggak setuju, monggo mawon. Yang pertama mas, IWB menyukai desain muka atau depan daripada NMAX ini. Jadi cak, dari pandangan pribadi, desain dari muka NMAX ini memang karakternya benar-benar tegas. Karakternya tegas, sadis ya. Lihat aja tuh, reflektornya kecil, tapi seolah-olah kayak melotot gitu ya, kiri kanan. Kemudian tebengnya tebal cak, itu yang paling penting. Jadi ini yang membuat motor ini jadi kelihatan lebih apa ya, lebih tough gitu bosnya tuh cak. Kalau kita memperhatikan dari sisi sini aja udah kelihatan tuh tebel sininya cak. Jadi sama lihat dong, tebel, sini tebel ya. Jadi bagian sini tebel ya. Lalu di bagian belakangnya pun, kalau kita lihat di bagian belakangnya ini benar-benar kayak sebuah Matic yang apa ya, kita pikir itu bukan pikir sih, kita rasakan seperti motor robot gitu loh cak. Tapi ini selera ya, sekali lagi kan namanya si desain itu subjektif ya, tidak sama antara satu dengan lainnya, tapi ya ini hanya opini pribadi. Iwi paling suka cak, intinya Iwi paling suka bagian sini nih. Ini kelihatannya tuh kayak tebal gitu cak. Nih bagian sini. Jadi Iwi ngerasa di bagian area sini ini kayak laki gitu cak. Jadi maco gitu ya. Bosone itu maco gitu cak. Nih sama lihat dong bagian area depan ya. Depannya tuh benar-benar kayak menyeratkan sebuah maxi scooter yang siap menerkam, siap ngajak gelut cak, bosone cak, siap ngamplengi sapa sing kurang ajar. Jadi ngono. Lihat aja nih. Pokoknya Ibu paling suka di sini nih cak. Dia tebel dia. Tebel di sini. Oke. Ini menurut pandangan pribadi IWB, kelebihannya dari maxi scooter ini. Itu yang pertama ya. Jadi desain area depan. Bagian belakang ya, kan IWB bilang yang depan ini suka. Belakang ibu komen, karena ini kan sisi positif yang kita sedang bahas. Sampai cuma mancing-mancing, kita yang positif dulu nih cak ya, jadi gitu. Terus yang kedua adalah bagian stangnya Kang Mas. Entah kenapa ibu ngerasa dengan stang tercover seperti ini ya, ibu ngerasa bahwa motornya jauh lebih rapi dilihatnya, lebih rapi cak. Jadi bosone itu kayak ya rapi ya, toh bosone itu kayak rapi, feelnya tuh like the premium bike ya kan. Jadi tidak seperti seliweran ya, untuk kabel-kabelnya. Kemudian juga kelihatannya jadi kayak ya sekali lagi kayak motor maxi beneran tuh, lihat dong ya. Jadi kelihatannya tuh enak dilihat. Kelihatannya sebuah kombinasi yang membuat motornya memang tidak heran tetap tahan laku dan laris dari 2014, walaupun di tahun ini bisa kita katakan lumayan berat ya, musuh dengan generasi terbaru Honda PCX 60 ya. Itu yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, opo kui Cak IWB? Yang ketiga adalah, ini kita desain dulu ya Cak, sabar ya, kita akan melangkah pelan-pelan. Yang ketiga adalah bagian injekan kaki atau decknya Cak. Oke. Kenapa IWB suka? Yang pertama adalah feel daripada lapangnya. Jadi kalau sama lihat dari sini Kang Mas ya, sama lihat dari sini, walaupun mungkin saat ini rival juga sudah luas ya, namun karena NMAX ini dari sini ini clean, jadi nggak ada tonjolan, nggak ada bendolan, jadi seolah-olah membuat kita tuh feel-nya luas. Itu terasa ya, feel kita tuh luas. Ini luas di sininya tuh. Jadi karena nggak ada jendolan apapun di sini. Jadi kita disodorin sebuah injakan kaki yang membuat feel-nya tuh apa ya, spacious ya. Pokoknya luas sih, bahasa Inggrisnya apa tuh lali WB Cak. Pokoknya luas ini feel-nya di sini, lapang gitu Cak. Dan juga yang pertama lagi. Yang next-nya adalah, nih sekali lagi adalah pada bagian, waduh udah mau maghrib, tapi kita terusin aja ya.
pada bagian kakinya ini ya. Lalu juga di bagian yang keempat ya, itu yang ke berapa tadi? Aduh, sampai lupa Cak. Pokoknya ngono ya. Lalu yang nextnya adalah pada bagian joknya Kang Mas. Joknya itu mungkin secara looks ya, secara looks terlihat standar. Tapi dengan model yang tanpa banyak cekungan, jadi cekungannya itu termasuk ya nggak banyak inilah ya, nggak banyak dipaksa mencekung. Dan ini memberikan kita keleluasan untuk narik bokong kiri kanan, maju mundurnya Cak. Jadi nggak akan kayak nggak terkunci gitu loh. Karena kan kita bisa molor ke belakang, ke depan. Jadi kayak nggak terlalu itu tadi nggak terlalu dikunci. Rasanya gitu demikian. Oke, jadi itu yang Ibu rasakan kalau mengendarai motor ini, lebih leluasa bergerak pada bokongnya ya. Terus gimana kalau dengan lebarnya Cak? Nyun sewu Cak. Ini adalah video plusnya. Jangan mancing lagi Kang Mas. Pokoknya ini yang kelebihan di mata IWB. Sabar Cak, oke. Jadi gitu. Dan kemudian Ibu suka lagi adalah dari karakter joknya. Joknya mungkin looksnya sekali lagi telah biasa dari seat-seatnya atau covernya, sorry. Namun ini membuat sensasi nyaman karena nggak banyak apa jahit-jahitan ya. Jadi feelnya tuh kayak nyaman tanpa banyak apa ya? Kalau orang bilang sih feelnya juga kayak clean aja di bokong gitu rasanya. Ya luas lagi di bagian sini ya. Jadi itu pokoknya keberapa ya? Keempat atau kelima ya? Pokoknya WP lupa lah. Pokoknya gitu ya. Terus nextnya ya WP suka di bagian sekali lagi inilah kelebihan dari NMAX. Ya ini adalah bagian subtanknya Kang Mas. Jadi suspensinya oleh Yamaha diberikan subtank. Pertanyaan sampean pasti gini, gimana dengan fungsinya? Memang secara teori akan memberikan konsistensi ribbon ya, kasarnya demikian Cak Boso nih, konsistensi ribbon. Tapi IWB sih, jujur ya, kalau itu sih tergantung dari material, build quality ataupun dari settingan pabrikan. Sebenarnya itu nggak terlalu terasa banget. Artinya kalau sampean merasakan dengan berkendara harian, IWB yakin sampean akan sulit membedakan antara subtank atau tidak. Bohong kalau sampean mengatakan, wah enak subtank, ngapusi sampean, ngapusi. Itu hanya secara teknis. Tapi IWB nggak akan mengatakan mengenai itu. Namun, kenapa IWB suka subtank? Adalah looks-nya, Cak. Lihat dong, lebih tebel ya kan, lebih berotot, rasanya itu lebih premium tadi. Makanya IWB juga menggunakan nih, buat si Regimen kan menggunakan JSS yang tabung. Dan inilah kelebihan NMAX karena sampai sudah dijejali atau diberikan sekali lagi model yang tabung yang notabene akan memberikan feel berotot itu, Cak. Ya, itu yang IWB sukai dari NMAX. Apalagi Cak IWB, yang IWB suka lagi adalah kepraktisan motor ini. Nah, praktisnya apa Cak IWB? Ini dia ya. Jadi tuas daripada pengontrol untuk speedometer di sini clean Cak. Bersih, tidak ada otak-atik apapun sehingga sampean mudah untuk mengoperasikan hanya lewat dari sini. Nah, ini namanya handlebar apa nih? Pokoknya handlebar kontrolnya dari sini semuanya. Masa kita menjulurkan tangan begini-begini untuk select ataupun masuk ke menu. Yang disukai lagi apa? Tentu saja build quality, material, ketebalan casing ya. Walaupun ya sekali lagi kita tetap menemukan sih, kalau menemukan celah-celah itu masih ada lah. Kayak gini ya kan, ini ya kan, ada gap-gapnya. Itu maklum Cak, namanya buatan manusia, pabrikan. Tapi IWB nggak akan mengkritik mengenai itu. Namun secara general NMAX memiliki casing tebal. Nah, jadi sama lihat dong. Jadi casing-casingnya, plastiknya ya. Terlihat tebal, solid ya. Bagian sininya solid, tebal. Samping-sampingnya ya. Jadi yang ini yang membuat produk Yamaha ini memang unggul di bagian casing. Jadi casing-casingnya tuh terlihat solid dan juga tebal gitu Cak. Nih ya kan, kayak gini. Itu yang lebih suka lagi dari NMAX. Terus apalagi Cak IWB? Oke. And the last ya, yang terakhir, IWB menyukai motor ini dari sisi power atas. Nah ini, jadi kalau kita menggunakan motor ini, memang sekali lagi Cak, lecutan dari powernya itu terasa ngisi atasnya. Itu terasa. Motor ini untuk high RPM-nya atau high speed, top speed, motor ini memiliki keunggulan yang memang cukup terasa. Dorongannya Cak tetap ngisi. Itulah yang IB rasakan pada NMAX Connected. Semua IB beberkan ini berdasarkan feel pribadi, berdasarkan opini pribadi, berdasarkan unek-unek pribadi, berdasarkan sekali lagi pendapat pribadi. Jadi kalau sama setuju monggo, nggak setuju juga monggo. Jadi ngono wae Kang Mas ya.
sekilas review IWB mengenai keunggulan Yamaha NMAX Connected. Next, kita akan bahas mengenai kekurangan New NMAX Connected dibandingkan rivalnya PCX60 di mata Iwan Banaran. Apa saja? Kita akan kupas pada next video biar jelas dan gamblang. Oke, ngono wae Kang Mas ya. Nanti kita akan komparasi si merah, kita akan komparasi juga sama si merah. Komparasi head to head, dan kita juga akan berikan ke dia lagi kepada si PCX ini. Bosan nggak jelas ya. Kita akan review video juga kelebihan dari PCX 160 dibandingkan dengan NMAX di mata Iwan Banaran. Jadi itulah sekilas review, bukan review sih, celotehan IWB Cak, plus nilai plus atau kelebihan dari NMAX 155 Connected. Ya, ngono wae Kang Mas. Kita akan review pada next video kekurangan NMAX ini di mata IWB dibandingkan dengan PCX 160. Oke, ngono wae Kang Mas. Sekali lagi kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat mau tukar itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.